Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ready Astra. Sobat, pada yang lalu kita sudah sepil sobat ya, ataupun review mengenai Dynamo Cosmos dan Miyako yang ori sobat. Kali ini kita akan sepil ataupun review Dynamo Advance RRT sobat. Ini dia sobat, Dynamo Advance TDS 18 in ya, TDS 18 in ya. Langsung saja kita gambarkan skemanya sobat. Skema alur kabel. Yang pertama ini adalah lilitan starting, kemudian ada lilitan speed low, kemudian ada lilitan speed medium atau speed 2, kemudian lilitan running sobat atau lilitan utama ya. Ini adalah running, kemudian ini adalah medium atau speed 2, kemudian ini adalah lilitan low atau speed 1, kemudian ini adalah lilitan starting atau pembantu starting ya. Pada lilitan starting atau lilitan pembantu ini kita sambung dengan kapasitor. Kemudian lilitan starting apabila digabung dengan speed 1 di sini, ini adalah speed 1. Kemudian dari low atau speed 1 dengan medium speed 2 apabila kita gabung, ini adalah speed 2. Dan dari medium ke running apabila kita gabung di sini menjadi speed yang paling kencang sobat ya, 3. Kemudian lilitan running selalu mendapat setrum dan kapasitor sobat. Ini adalah ke kapasitor ya. Kemudian ini adalah kabel setrum gitu ya. Ya, karena Dynamo RRT ini tidak menggunakan fuse sobat ya. Ini digabung aja kabelnya, kapasitor dan setrum digabung. Nah, nanti kita pasang fuse di sini sobat, di kabel setrum. Kemudian pada Dynamo RRT ini sobat, ini selalu kabelnya begini sobat. Hitam ini adalah setrum. Setrum adalah hitam, ini hitam. Kemudian speed 3 adalah merah. Speed 2 adalah putih. Dan speed 1 atau low adalah biru. Kemudian kapasitor ini sobat, ini kapasitor ini hitam-hitam ya nih. Ya, kita tulis saja di sini hitam ya. Hitam-hitam ini kapasitor. Ya, gitu ya. Kemudian di bawah kita gambarkan lagi skema penyambungan sobat. Lilitan. Ya. Gambarnya gimana? Gambarnya adalah begini sobat. Ya, begitu ya. Jadi dua skema ini sobat kuasai dulu sobat ya. Ini untuk mengecek kabel-kabel ya, untuk mengecek kabel-kabel ini sobat nih. Semua kabel kelistrikan di Dynamo kita cek dengan sistem begini sobat skemanya ya. Nanti kita bisa ketahuan di kabel mana yang terputus begitu ya. Nah, kalau yang bawah ini kita bongkar nanti sobat. Ini Dynamo kita bongkar, kemudian kita sambung kembali supaya sobat lebih jelas ya. Bagaimana sambungannya? Apakah dari running? Nah, ini running sobat. Ini running. Ini medium. Ini low.
dan ini adalah starting. Nah, nanti kita lihat sobat, ini kita bongkar ya, kita lihat lagi apakah penyambungannya ini dari running dia ke atas begini atau dia silang begini sobat, silang begini atau ke atas begini, nanti kita bongkar sobat ya. Kemudian pius ini pasangnya di mana sobat? Seperti yang sudah kita pelajari yang lalu sobat, pius akan kita pasang di kabel setrum ini sobat ya, di kabel setrum, atau kalau di sini kabel hitam sobat nih. Untuk RRT adalah setrum kabel hitam sobat, kabel hitam. Nanti kita pasang di sini sobat ya. Bagaimana cara masangnya, ikutin terus sobat. Saya informasikan sobat, ada yang bilang bahwa itu tulisannya kecil-kecil katanya di YouTube saya ya. Ini contohnya, ini YouTube saya sobat ya. Kalau mau dibesarkan ini klik, kita klik layarnya begini, layar kita klik begitu, kemudian ada di pojok bawah ini, pojok bawah kita tekan ya, maka dia lebar begini sobat. Tuh. Setelah lebar sobat, supaya bisa kelihatan ini tulisan kecil ini kita zoom sobat, dengan dua jari ini kita giniin tuh. Tuh, kita zoom ya dengan dua jari tuh. Jadi sobat bisa kelihatan ya. Tuh. Oke. Sekarang kita tentukan apakah kabel-kabel ini tersambung sobat ya. Caranya adalah begini. Ini ada kabel kapasitor, ini bisa kita putusin ya sobat ya, agak di sinilah begitu ya tuh. Ya, nggak apa-apa sobat, nanti kita sambung lagi tuh. Oke, tuh. Kemudian kita kletek. Tuh. Kita kletek kabelnya. Ya, ini dua kabel kapasitor dari lilitan atau dinamo. Kemudian ini yang di bawah adalah 4 kabel. Jadi jumlah semua ada 6 sobat ya. Ada 6 kabel, 4 di bawah, 2 di atas. 6 kabel itu apa ini sobat? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kabel ya. Sekarang kita cek apakah dia tersambung. Ampermeter kita arahkan ke 2K atau 2000 ohm. Kemudian ini kita shortkan dulu, supaya angkanya berubah dulu sobat ya. Kita cek dari kabel hitam ini, kabel setrum ke kapasitor, kabel setrum ke kapasitor, ke kapasitor sobat nih, kapasitor ya. Ini 0,12 ya, kecil sobat nih. Kemudian kabel kapasitor yang satu lagi nilainya tinggi sobat tuh. Tuh nilainya tinggi. Dengan demikian yang kabel nilainya tinggi adalah kapasitor starting ya. Kalau kapasitor running karena dia satu kabel atau satu jalur, maka dia nilainya rendah sobat, paling rendah. Ya, hitam ke kapasitor tersambung, kemudian hitam ke speed 3. Hitam ke speed 3 nih, merah. Tersambung dari setrum hitam ke speed 2, warna putih nih. Tersambung. Kemudian dari setrum warna hitam ke speed 1, biru. Ya, tersambung. Dengan demikian dinamo ini dipastikan berputar sobat. Nah, sekarang kita akan sepil mengenai skema penyambungan lilitan sobat ya pada dinamo Advent RRT ini sobat. Ya, ini kita singkirkan dulu. Ya, kita basahi dulu sobat ya, kita basahi pakai bensin sobat, supaya ini selongsongnya bisa terbuka ya, nggak lengket begitu ya. Kita mulai dari mana saja sebetulnya sobat ya, dari mana saja ini, dari kapasitor nih sobat. Nih yang bawah nih, hati-hati. Ya, kapasitor ya ini.
sobat tuh. Hati-hati sobat, karena ini kawatnya aluminium sobat ya, aluminium dan mudah patah, aluminium mudah patah, hati-hati. Nah ini kita lepaskan sobat ya. Ini kalau kawat lilitannya kalau bisa kita uraikan sobat ya, misalnya kita panasin begini ya tuh, kemudian kita puter sobat supaya lebih panjang ya tuh ya, bisa tuh, terus kita puter, terus kita urai ya tuh, bisa. Kalau nggak bisa diurai ya dipotong aja sobat ya, yang penting rada panjang begitu ya tuh. Nih, kita kasih tanda di sini ya gitu. Ini adalah kapasitor ya, KP ya gitu sobat ya, KP. Ini kapasitor starting atau kapasitor running nanti ketahuan sobat. Kita satu lagi ya, kita buka satu lagi. Kalau satu di bawah ini sobat, ini di bawah ya, kita yang atas dulu dah. Ini adalah speed 1 low sobat nih, warna biru ya, ada 2 lilitan yang disambungkan jadi satu ya. Ini sobat, ini pakai selongsong bakar ya, ini rada susah sobat kalau sudah panas ini nguncup. Ini harusnya kan pakai ini ya sobat ya, tuh pakai selongsong anti bakar kain ini ya. Inilah dinamo RRT sobat ya, masih paham ya. Ini speed 1, coba kita urai ini ya, lilitannya kita potong aja sobat di sini ya gitu ya tuh. Kita potong kabelnya ya supaya lebih leluasa lah ini tuh, kita urai sobat tuh, kita pelintir ya tuh, bisa tuh ya tuh, supaya lebih panjang ya lilitannya tuh. Terus kita pelintir tuh ya, kalau sudah panjang ya bisa kita potong lah di sini. Oke ya, ini ada 2 lilitan yang digabungkan jadi satu. Ini kita uraikan sobat tuh ya, langsung kita kasih tanda. Ini adalah speed 1 ya, pelan-pelan sobat, tidak bisa buru-buru ya, karena ini kawat lilitannya adalah aluminium mudah patah tuh. Kita kasih tanda speed 1, angka 1 gitu sobat. Nanti ya cara penyambungannya begini sobat ya, speed 1 dan speed 1 digabung ya dengan kabel biru gitu ya. Oke, speed 1 sudah. Ini adalah speed 2 putih nih ya, kita lepaskan dulu ini selongsongnya tuh, kemudian kita pelintir. Kita kasih bensin dulu, hati-hati sobat ya, ini lilitannya nempel, ini lengket nih tuh, hati-hati sobat karena ini lilitannya adalah aluminium tuh. Supaya mudah ini kita putusin aja sobat ini ya, kabelnya kita putusin di sini tuh, kemudian kita urai kabelnya ya, kita pelintir tuh ya. Coba pakai solder dulu ya tuh ya tuh, kita uraikan dulu, kemudian kita kasih tanda speed 2. Ini adalah speed 2, ini juga 2 ya gitu. Nah ini adalah kapasitor dan speed 3 ya, ini ya, kita dapat ini speed 3 merah ini tuh. Hati-hati sobat, pelan-pelan. Di speed 3 kabel merah ada 2 lilitan yang digabung jadi satu. Kita potong aja kabelnya ya supaya enak dipegang begitu tuh ya. Kemudian ini lilitannya kita urai sobat supaya rada panjang ya. Nah, ini lengket ini
Tuh, tuh. Nah, kita urai. Tuh. Kita pelintir, lepas tuh. Nah, ini adalah sepi 3. Kita kasih angka 3 tuh. Oke, sip ya. Speed 1 2 3 sudah terbuka dan kapasitor langsung ya sobat. Nah, ini satu lagi sobat, ini adalah kapasitor running ya. Nah, ini nih, hati-hati, ini kita buka dulu selongsongnya. Nah, ini ada satu kawat lilitan ini sobat. Ini adalah jalur kapasitor running ya, kapasitor running dan setrum digabung jadi satu ya. Kapasitor running dan setrum digabung jadi satu ya. Ini bisa kita panasin dulu ya, terus supaya panjang tuh. Bisa kita potong tuh. Nih, kabel hitam setrum dan kapasitor digabung jadi satu karena dia tidak menggunakan fuse sobat ya. Kita kasih tanda ini adalah lilitan strum dan kapasitor dan setrum ya. Setrumnya kita singkat AC ya sobat. Nah, gitu ya, KP dan AC. Kita sudah buka semua ya lilitannya. Sekarang kita pisahkan sobat, kanan dan kiri kita pisahkan ya. Pelan-pelan sobat, ini kita uraikan dulu ini supaya tidak bergubat ya. Ya, sudah bisa kita pisahkan sobat. Ini yang sebelah kanan ini adalah ini tuh, ini kapasitor langsung nih sebelah kanan. Kemudian ini speed 1, speed 2, speed 3 nih sebelah kanan ya. Tuh, kapasitor langsung atau kapasitor starting. Kapasitor starting sebelah kanan, speed 1, speed 2, speed 3. Yang sebelah kiri juga sama sobat. Ini kapasitor setrum ya atau kapasitor AC, speed 1, speed 2, speed 3 sebelah kiri. Jadi kanan dan kiri, 4 di kanan, 4 di kiri. Ya, kenapa 4 di kanan, 4 di kiri sobat? Karena ini masuk dari kanan, keluar pasti di kiri gitu ya. Jadi lilitan starting dan speed ada di dalam nih, sebelah dalam lilitannya. Nih, dalam ya, sebelah dalam. Kemudian ini kapasitor setrum atau kapasitor AC ada di lilitan sebelah luar sobat nih, luar ya gitu ya. Tuh. Nanti kalau masangnya lagi ya digabung-gabung aja sobat ya, speed 3 dengan speed 3 gitu ya. Nih, tanda-tanda ini digabung sobat, speed 1 dan speed 1 kapasitor gitu ya. Namun untuk lebih lengkapnya sobat, kita ukur sobat ya tingkat hambatannya. Untuk itu sebelum diukur sobat, dikerok dulu sobat ya. Ini dikerok nih. Semuanya sudah saya kerok sobat. Nanti kalau nggak dikerok nggak bisa tersambung listriknya sobat, karena ini adalah lapisan email ya. Baik sobat, sekarang kita ukur nilai hambatannya sobat ya, supaya kita bisa menentukan mana lilitan running, starting dan speed sobat. Sebetulnya sobat, dari sini kita sudah bisa merangkai ya atau menyambungkan lilitan ya, karena ini sudah kita kasih tanda ini tuh. Speed 3 dengan speed 3 gitu ya, speed 2 dengan speed 2 gitu. Tapi karena ini adalah tutorial lengkap, kita sepil sobat nilai hambatan dari masing-masing ujung lilitan. Ini sudah kita pisahkan, 4 di kanan dan 4 di kiri ya. Kemudian ini ampermeter kita setting ke 2K atau 2000 ohm. 2000 ohm ya. 2K. K itu artinya nolnya 3 sobat. Nolnya 3. 2000 ohm. Kenapa ke 2000 ohm? Kalau ke 200 ohm dia tidak ngangkat ya nilainya ya. Kemudian kita shortkan dulu sobat supaya nilainya berubah itu. Ya, selama 15 detik. Ya, kita mulai pengukuran dari mana saja sobat, dari kanan ke kiri atau kiri ke kanan ya. Ya, 433 ini 433 kita tulis 433
33 gitu. Ini juga 433 ya gitu ya. Bagaimana sobat supaya pokoknya sobat tahu lah ya. Kemudian ini dengan yang mana ini? Ya 68 sobat, 68. Ini adalah 68. Ya gitu. Ini juga 68. Ya ini 66, 66, 68, 68. Sisa satu lagi sobat adalah ini dengan yang ini ya 281. Ini adalah 281 ya gitu ya. Yang penting sobat tahu ya angka itu ya, 281. Ya sudah ketemu sobat, itu 433 ini 433. Kemudian 68 ini 68 kiri dengan 68 kanan, kemudian 66 kanan dan 66 kiri. Yang terakhir adalah 281 kanan, 281 kiri. Oke. Baik sobat, ini angka sudah kita ukur ya, kita dapatkan. Kemudian angka-angka ini kita masukkan ke skema penyambungan ini sobat. Ini angkanya adalah 433, kemudian 66, 68 dan 281. 281. Ini angkanya ini sobat ya tuh. 433, 66, 68, 281. Ini di angkanya. Kita masukkan sobat. Untuk angka yang terbesar adalah running karena lilitan yang paling terpanjang. Ini dia sobat. 433 ohm. Kemudian lilitan yang kedua adalah 281 ohm untuk starting sobat ya. Kemudian besar ketiga adalah 68, di sini medium 68 ohm. Kemudian 66 untuk low ohm, 66 ohm ya. Ini dia. Posisi kapasitor adalah ini dan ini sobat. Di kanan dan di kiri. Untuk kapasitor setrum ini sobat. Ini adalah di kiri sini sobat. Di kiri sini adalah kapasitor dan setrum tuh. Ya. Kapasitor dan setrum. Nih sobat, nih. Di sebelah kiri adalah kapasitor dan setrum. Kemudian kapasitor langsung di sebelah kanan. Ini kapasitor. Di 281 kanan ini adalah kapasitor. Tuh, sudah ketemu sobat. Ya, kita sebut saja sobat, ini 433 running ini sebelah kanan adalah R1. Kemudian sebelah kiri adalah R2. Kemudian 68 ini adalah medium 1, medium 2. Kemudian yang speed 1 atau low ini adalah low 1, low 2. Kemudian starting 1 dan starting 2 begitu ya. Yang kanan ini 433 kanan, ini 433 kiri. Yang kanan adalah R1. Ini R1. R1 ini adalah R2. Ini adalah R2. Ya, gitu ya. Ya begitulah sobat ya, walaupun nggak jelas tapi ini R2 nih. Kemudian yang 68 ini sobat nih, 68 kanan, 68 kiri. 68 ini adalah M1. Ini yang kiri 68 adalah M2. Ya, 2 gitu ya. Kemudian low yang 66 L1, yang kanan ini adalah L1 66. Kemudian yang kiri 66 ini adalah L2. Gitu ya. Tuh. Kemudian starting yang 281 ini adalah S1. Yang 281 kiri adalah S2 atau starting 2 sebelah kiri. Tuh. Untuk R1 ini ketemu dengan M2 sobat. Begini. Nah, begitu. Ini adalah speed 3. R1 dan M2 adalah speed 3. Ya, sampai di sini kita berhenti dulu sobat. Langsung kita sambung sobat. Karena kita sudah ketemu dengan kapasitor yang kiri ini adalah R2 kapasitor dan setrum, sedangkan S1 sebelah kanan adalah kapasitor langsung ini.
Ini dan ini sobat. Kemudian speed 3 ini adalah R1 dan M2. R1 dan M2 ini. Baik sobat, langsung saja kita sambung. Ini kita siapkan kabel serabut. Kemudian kita ambil ini kapasitor dan setrum. Ini kabel kapasitor sobat. Nih kabel kapasitor 2 hitam-hitam. Kemudian ini kabel ini kita ambil kabel hitam setrum ini kita gabung dengan kabel kapasitor sobat tuh. Ya, kita gabung jadi satu begini tuh. Ya tuh. Ini kita kasih dulu bensin supaya bisa kita tarik. Ya tuh. Ya, kapasitor dan AC tuh. Atau ini R2 sobat nih. R2 ketemu kabel hitam dan kapasitor ini. Kita tempel di sini satu lilitan. Ini adalah R2 ya sobat ya, kapasitor dan setrum. Ya, jangan lupa sobat, setiap ujung-ujung lilitan kita kerok ya. Ya, kita balut dengan serabut kabel, jangan terlalu ditekan sobat, nanti patah. Tuh. Kemudian kita solder. Ya, kita panaskan dulu kabelnya. Oke, tuh. Ya, tarik ke atas. Oke, sip tuh. Sisa serabutnya kita putusin. Oke. Kapasitor dan setrum sudah terpasang. Ini adalah kapasitor langsung. Kita buang dulu stikernya pakai bensin tuh. Supaya bisa kita tarik sobat ya tuh. Tuh ya. Ini adalah S1 sobat tuh. S1 adalah ini. Kita pasang kabel kapasitor langsung ini. Adalah ini. Ya, kita panasin dulu kawatnya atau kabelnya, kemudian kita tempel dengan timah. Ya, oke. Tuh. Ya, sebelah bawahnya kita geser-geser, tarik ke ujung. Oke tuh. Oke. Sisa kabel atau sisa serabut ya sudah terpasang sobat. Kapasitor starting ini dan kapasitor strum sudah terpasang ya. Kita taruh di mana? Di sini. Kemudian R1 ketemu dengan M2 sobat. R1 adalah ini sebelah kanan, ini ketemu dengan M2 sebelah kiri. M2 adalah ini dia 68 sobat ya tuh. Nah, ini ada kekeliruan sobat, kekeliruan karena kita selalu menggunakan rumus ini sobat. Ini 433, 68, 66 dan 281 ya. Ini begini sobat. Yang paling besar utama adalah running, besar kedua adalah starting, besar ketiga adalah medium, dan besar keempat adalah yang paling kecil 66 ya, adalah low. Nah, di sini terbalik sobat. Di sini terbalik. Yang 68 ini di atas, harusnya di bawah karena ini rumus. Ini kita balik sobat. Ini kita balik. Ini kalau yang aslinya ini R1 ketemu dengan L2 sobat tuh. Ini angka 3 nih. Angka 3 speed 3 R1 dan L2. Tapi karena medium yang besar, maka ini kita pindahkan ke bawah dan ini berubah sobat. Nih R1 dan M2 adalah ini. Nah, tuh. Ya. Ya, pokoknya kita sesuai dengan rumus sobat ya, dengan rumus. Kalau misalnya dari pabrik salah ya udah kita robah aja sobat. Dengan M2 adalah ini, nih. Tuh, M2 68 ya sebelah kiri. R1 dan M2. Tuh, R1 dan M2 adalah ini.
Ini kita gabungkan dulu, kemudian kita pelintir. Kita ambil serabut. Ya, speed 3 adalah merah. Ini dia. Kita tempel di sini. Kemudian kita balut. Ya, kita panasin dulu kabelnya supaya nempel solderannya. Ya, kemudian kita kasih timah. Tuh. Ya, tarik ke ujung. Oke. Ya, sebelah sini tarik ke ujung. Oke, tuh. Sisa serabut kita putusin. Ya, speed 3 sudah terpasang, R1 dan M2. Ya, kemudian M1 dan L2. Ini begini lagi sobat. Ini adalah speed 2. M1 dan L2. M1 sebelah kanan. Ini M1 ini, nih. M1 dan L2 ini. M1 dan L2. Ini M1 dan L2 tuh. M1 dan L2 adalah speed 2 sobat. Ini. Ya, kita taruh begini. Kita pelintir. Speed 2 adalah putih. Ya, kita atur ya kabelnya sobat ya supaya nggak begubet. Speed 2 kita tempelkan di sini adalah M1 dan L2. Ya, kita panaskan dulu. Kita kasih timah. Ya, tarik ke ujung. Oke, tuh. Sebelah bawahnya. Ya, kita geser, tarik ke ujung. Oke, tuh. Sisa serabut kita putusin. Ya, speed 2 sudah terpasang. Speed 1 adalah L1 dan S2. Ini adalah speed 1 atau low, L1 dan S2. Ya, ini. Speed low 1 adalah L1 dan S2 tuh. Ya, kita satukan dulu, kita pelintir. Kita ambil serabut. Speed 1 adalah biru. Ya, ini kabelnya kita atur dulu supaya nggak begubet. Ya, kemudian kita pasang di kabel biru sini. Ini adalah L1 dan S2. Oke. Kita panasin dulu kabelnya. Kita geser, tarik ke ujung. Oke, sip. Ya. Sisa serabut kita lepaskan atau kita buang. Oke, sudah terpasang semua tuh sobat tuh.
tuh. Kita tutup. Ini pakai selongsong bakar aja sobat nih. Tuh. Oke. Ya, speed 3. Kemudian ini biru speed 1. Putih speed 2. Ini hati-hati nih, jangan begubet, hati-hati ini. Ya. Dan ini adalah kapasitor starting. Oke, tuh. Kita ambil isolasi kertas ya, kira-kira 2,5 cm lah. 2,5 cm. Kemudian ini kita belah 2 begitu. Kita gabungkan, kita lapis ya, 2 lapis sobat tuh. Kemudian ujung-ujungnya kita sobek-sobek dikit supaya bisa dibikin lengkungan sobat. Tuh. Kemudian kita tempelkan di sini nih. Hati-hati jangan ada kawat lilitan yang kegencet. Tuh. Tuh. Ya, sampai di sini kita tes sobat. Sampai di sini kita tes ya. Apakah solderan kita sudah sempurna? Ini tetap kita kasih ke 2K atau 2000 ohm. Kemudian ini kita shortkan dulu supaya angkanya berubah. Ya, kemudian sobat, kapasitor dan kapasitor ini kita tes sobat nih. Kita cek 2 kabel kapasitor. Ya, tersambung sobat. Tuh, dengan demikian penyolderan kita sempurna sobat. Ya, artinya ini sobat, artinya ini nih. Dari kapasitor ini dan setrum kita cek ke kapasitor ini. Apabila ini tersambung, maka di sini sempurna sobat penyambungannya ya. Kenapa? Karena ini adalah berurutan sobat, dia berurutan terus begini sampai ke kapasitor starting. Ya, ini langsung saja kita susun di sini. Speed kita taruh di paling bawah sobat ya. Speed 1 2 3 kita taruh di paling bawah begini. Tuh. Ya, kita atur. Kemudian ini kapasitor kita taruh di sebelah atas. Nih, kapasitor kita taruh di sebelah atas. Kenapa di sebelah atas? Karena kapasitor ini biasanya lebih panas sobat ya. Karena ini arus listrik langsung. Tuh. Langsung saja kita ikat sobat. Kita lihat di bawah sini aman ini. Di sini ya, di sini aman ini. Tuh. Kemudian kita lihat lagi ke bawah. Ya, di sini juga aman nih. Tidak ada kawat lilitan yang ketarik oleh tali tis ya, ini. Oleh tali tis karena bisa putus. Tuh. Ya, satu lagi di sini aman ini. Ya, satu lagi di sini juga aman ini. Ini kita kencangkan. Oke. Ini dia hasilnya sobat. Tuh. Ya, cukup rapi ya. Ya, coba sekarang kita tes kabel-kabelnya, kita tes sobat. Ini tetap ke 2K. Kita shortkan dulu. Ini kabel 4 yang ke bawah, kemudian ini yang di atas adalah 2 kabel kapasitor. Ini harus tersambung semua sobat. Ini kabel hitam, kabel setrum ke biru nih, speed 1 biru tersambung, speed 2 tersambung, speed 3 tersambung ya, dari kabel setrum, kabel hitam sobat nih. Ke speed tersambung, kemudian dari kabel hitam ke kapasitor ya, tersambung ke kapasitor
tersambung. Nah, ini nilainya tinggi sobat. Nilainya tinggi berarti ini adalah kapasitor starting sobat ya. Kalau yang nilainya rendah ini sobat, nih nilainya rendah tuh 0,2. Ini adalah kapasitor running karena dia bersatu dengan kabel setrum sobat. Ini jadi satu sobat kabel ini. Kalau kapasitor yang starting ini nilainya tinggi tuh karena paling jauh jaraknya dari kabel setrum ya. Oke, tersambung semua. Dengan demikian penyambungan lilitan sempurna sobat. Sekarang kita pasang fuse sobat atau thermal fuse, di mana ya kita sudah paham ya, pemasangan fuse adalah selalu di kabel setrum, kabel hitam. Ini saya menggunakan yang 2 ampere 135 derajat sobat ya. Ini kabel hitam kira-kira seginilah ya. Ya 2 cm atau 2 cm setengah nih kita putusin di sini. Tuh, kabel hitam kita putusin nih. Tuh, kabel setrum kita putusin, kemudian kita kletek. Ya, kita pelintir tuh. Kemudian kabel hitam yang ke dinamo ini sebelah bawah kita kletek juga. Kita pelintir tuh. Nah, ini sobat nih. Nih, kabel hitam, kabel setrum kita putusin sobat tuh. Ya, kita putusin. Kemudian masing-masing ini kita sambung ke fuse. Ini fuse kita ukur aja sobat. Kita ukur kira-kira maunya seberapa. Iya, seginilah tuh. Kemudian kita bungkus dengan selongsong bakar. Ini yang diameternya 1 mili sobat ya, kecil. Tuh. Kalau sobat nggak punya selongsong bakar ya pakai luarnya kabel ini sobat ya. Nih kabel ini ya, bagian luarnya. Atau kulit kabel begitu ya, untuk melapisi ini supaya tidak konslet ya. Tuh. Ya, kemudian untuk sebelah luarnya kita kasih juga selongsong yang 3 mili sobat. 3 mili sedikit aja sobat untuk menutupi solderan ya. Ya. Ya, ini selongsong 3 mili, yang di dalam selongsong 1 mili. Tuh. Ya, kita double begitu ya tuh. Tuh. Ya, ini langsung saja kita solder ke sini sobat. Kita solder ke kabel hitam atau kabel setrum yang menuju dinamo. Tuh. Kemudian satu kaki fuse lagi. Ya, kita solder kabel hitam yang dari atas ini. Ya, bagaimana ini nyoldernya? Oke, tuh. Tuh, sobat ya, sudah terpasang. Kaki fuse selalu di kabel setrum nih sobat ya. Untuk RRT ini kabel setrum warnanya adalah hitam. Yang kita bungkus saja. Tuh. Ya, boleh kita ikat dengan kabel yang lainnya ini. Tuh. Ini aman. Supaya efektif dan bisa bermanfaat, ini fuse-nya kepalanya kita taruh di atas kawat lilitan sini sobat tuh gitu ya. Ya, kita tempelin di kawat lilitan, kemudian kita ikat di sini. Ya, tuh. Gitu ya, tuh. Oke, selesai sobat tuh. Ya, rapih. Ya, kita tes lagi, kita taruh di 2K lagi di sini. Kita ambil kabel hitam, kabel setrum ini. Kita cek ke speed 3 tersambung, speed 2 tersambung, speed 1 tersambung, kemudian dari hitam ke kapasitor
tersambung, ke kapasitor tersambung. Oke, dengan demikian sempurna sobat. Nah ini sobat ya, kita pasang fuse di kabel setrum ini sobat nih. Kabel setrum ini panjang sobat, karena ini menuju ke bagian bawah ini ya, nih ke bagian bawah sini, ini panjang. Kemudian kita putusin di atas sobat nih. Kabel setrum kita putusin, kemudian kita sambung dengan fuse sobat. Ini fuse. Ya begitu ya, ini F fuse tuh begitu. Ini adalah kabel setrum. Ya, kemudian fuse-nya kita tempelkan di lilitan sobat. Supaya apabila dia terkena panas yang berlebih dari lilitan ini, maka fuse-nya akan putus sehingga lilitan akan aman begitu sobat. Ya, jadi fuse selalu saya letakkan di kabel setrum sobat, di kabel setrum. Supaya nanti kalau dia putus sobat, gantinya gampang sobat ya, tinggal ini dilepasin aja nih, solderan ini lepaskan, kemudian diganti lagi fuse baru gitu ya. Oke. Sekarang kita pasang ke tutupnya sobat. Ya ini kapasnya kita tetesin dengan minyak subbreaker nih sobat ya. Saya gunakan minyak subbreaker. Kemudian kita gunakan Nicogress untuk pelumasnya. Ya kita ambil sedikit saja tuh. Kita taruh di dalam busing begini, putar-putar-putar. Dan di asnya juga kita kasih. Ya sebelah belakang juga. Oke. Ya busingnya, di dalam busing kita tetesin 2 tetes minyak subbreaker. Ya 2 tetes. Kemudian di asnya juga 2 tetes, 2 tetes, 2 tetes, di baliknya 2 tetes. Oke, sip. Ya, sebelah belakang. Ini kalau sepintas sama sobat nih. Kalau beda sobat ya. Kalau yang depan dia ada lubang 4 begini sobat, lubang 4. Kalau yang belakang tentunya beda ya. Tuh, lubangnya banyak. Kemudian ini lubang yang paling pinggir ini sobat, yang untuk gearbox ini sobat tuh. Jadi ini adalah di sebelah kiri sobat, di sebelah kiri. Jadi begini tuh. Kemudian kita ambil ini, kita masukkan begini, tuh, masuk. Kemudian kita ambil asnya, kita masukkan ke sana, kita putar. Kemudian sebelah depan ini, kita putar. Oke, masuk tuh. Ya, toleransinya juga ada tuh, maju mundurnya as ya. Tuh. Ya, kita baut. Ya, kemudian kita kencangkan dengan menyilang sobat. Ya, menyilang. Oke, tuh. Setelah kita pasang baut, ini masih keras sobat tuh. Kenapa? Karena posisi busing depan dan belakang kurang center ya. Rumusnya adalah kita ketok sobat. Nah, ini kita lihat ini miringnya ke kanan ya, kita ketok ke kiri sini. Ya, 2 kali, maka dia akan lancar sobat tuh. Apabila masih kurang lancar, kita lihat ke belakang, kita ketok sobat 1 kali. Ya, maka dia akan lebih lancar. Kita kasih minyak di depan 2 tetes, putar. Di belakang juga 2 tetes, putar. Pasang pen. Oke, kita pasang gearbox. Oke, jangan terlalu keras, tapi cukup saja. Ya, kita putar. Ya. Apabila setelah kita pasang gearbox kemudian as menjadi seret sobat, maka baut-baut ini kita kendorkan lagi ya, baut gearboxnya ya. Kita setting lah supaya ini as tetap dia ringan ya, atau lancar tuh. Oke, sip tuh. Kita pasang kapasitor, ini nilainya 1,8 sobat tuh. Nilai kapasitornya 1,8 mikro sobat.
Kapasitor boleh bolak-balik sobat ya. Ya kalau sobat nggak punya selongsong bakar ini ya pakai isolasi begitu. Oke, sip. Oke, sip. Tuh. Ya, sekarang kita tes sobat. Kita tes, ini ada kabel buntung ini. Satu kabel dari colokan ini kita sambung ke kabel setrum hitam nih. Ya, ke kabel hitam setrum. Tuh. Kemudian dari colokan satu lagi kita sambung ke speed sobat ya, mana saja. Kita cari speed mana nih? Speed 2 boleh. Tuh. Ya, warna putih speed 2 tuh. Ya, sobat ya. Tuh. Ini kabel hitam setrum langsung ke colokan, kemudian speed kita pilih speed 2 langsung ke colokan. Kita pegang begini, ini jangan dipegang sobat, mengandung setrum. Ya, ini biar kelihatan aja begitu. Ya, kita colokan ke listrik. Oke, berputar ke kanan sobat. Tuh, ke kanan sobat ya, kita colokan. Oke, berputar ke kanan. Ya, kita cabut. Baik sobat, ternyata untuk dinamo Advent RRT ini sobat ya, 18 in ini kapasitornya yang 1,8 mikro sobat. Ya, kapasitornya 1,8 mikro dan ternyata sobat, ternyata untuk running ini posisi lilitannya adalah di sebelah luar sobat, di luar begitu ya. Dan untuk lilitan starting dan speed itu di dalam ya. Jadi sekali lagi dia untuk dinamo Advent RRT ini sobat, TDS 18 ini adalah selalu menyilang sobat ya, tidak ke atas begini tapi menyilang begini sobat ya. Jadi review ini sobat supaya sobat bisa memahami ya proses dari awal sampai akhir. Apabila ada kerusakan sobat di dalam lilitan ini, di dalam kabel-kabel dinamo ini, ya silakan sobat bongkar sesuai dengan gambar yang sudah saya videokan ini ya. Demikian sobat, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.